Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Di video kali ini insya Allah Ibu akan menjelaskan mengenai bab 3. Di video kali ini kita akan masuk ke pembelajaran baru, yaitu mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Pada bab kali ini insya Allah materinya lebih ditekankan kepada bagian kimia ya. Nah, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai wujud zat dan karakteristiknya. Nah, sebelum mengetahui pengertian apa itu wujud zat, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan materi itu sendiri. Nah, dalam bahasa kimia atau dalam bahasa IPA, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang, dalam kurung dia memiliki volume dan mempunyai massa. Apa maksudnya? Jadi segala sesuatu benda yang menempati ruang dan dia mempunyai massa itu disebut materi. Contohnya itu misalnya seperti kayu. Nah, kayu itu merupakan materi di mana kayu dapat kita pegang dan kita lihat. Nah, kayu itu menempati ruang tertentu yang ada di alam ini. Nah, selain kayu, kita juga bisa contohnya itu seperti udara ya. Nah, udara itu materi berupa gas. Nah, tapi udara itu tidak bisa kita lihat ya, namun adanya udara itu bisa kita buktikan dengan kita meniup balon ya, seperti itu. Nah, jadi setiap benda yang ada di sekitar kita itu merupakan sebuah materi. Nah, materi ini terdiri dari dua ya, yang ada di alam itu, yaitu zat tunggal atau murni, kemudian campuran. Nah, contoh dari zat tunggal itu sendiri yaitu contohnya ada paku besi. Nah, paku besi ini berupa zat tunggal yang tersusun dari satu jenis, yaitu zat besi. Kemudian perhiasan emas. Nah, perhiasan emas ini misalnya contohnya itu cincin emas. Nah, itu tuh kan terbuat dari bahan emas. Nah, itu zat tunggal ya. Kemudian campuran. Contoh campuran air laut. Nah, air laut ini terdiri dari air dan garam serta zat-zat mineral lain yang terkandung di dalam air laut. Nah, terdiri dari berbagai macam jenis ya, berarti dia campuran. Kemudian udara contohnya. Udara ini kan terdiri dari susunan seperti nitrogen, oksigen, hidrogen, kemudian ada karbon dioksida. Nah, itu kan terdiri dari berbagai macam zat yang bisa kita sebut sebagai campuran. Nah, kita masuk ke pengertian wujud zat. Jadi, apa itu zat? Zat adalah materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas. Nah, yang khas ini berarti sifat-sifatnya itu memiliki yang spesifik, yang hanya itu saja. Nah, wujud zatnya itu terdiri dari wujud zat padat, wujud zat cair, dan wujud zat gas. Nah, setiap dari masing-masing
zat ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Oke, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat zat. Nah, zat juga mempunyai sifat-sifat tertentu ya, sehingga dapat ditangkap oleh panca indera kita. Nah, berdasarkan sifatnya tersebut, zat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sifat ekstensif dan yang kedua sifat intensif. Nah, sifat ekstensif ini merupakan sifat zat yang bergantung terhadap jumlah dan ukuran zat. Contoh misalnya itu volume dan massa. Nah, volume ini semakin besar ukuran suatu zat, maka semakin besar pula volume zat tersebut. Nah, ke massa juga sama. Semakin banyak jumlah suatu zat, maka semakin besar pula massa suatu zat tersebut. Yang kedua itu sifat intensif. Nah, kalau sifat intensif itu merupakan sifat zat yang tidak bergantung terhadap jumlah dan ukuran zatnya. Nah, sifat intensif ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Adapun sifat fisisnya ini yaitu sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis zat itu. Nah, jadi berhubungan dengan sifat dari suatu zat tersebut. Contohnya yang tergolong sifat fisis yaitu warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, dan titik beku. Nah, kalau warna itu dia berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat. Kemudian kalau bau dia berhubungan dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh zat. Sedangkan kalau rasa dia berhubungan dengan komposisi zat dalam zat. Kalau kerapatan berhubungan dengan banyaknya massa per satuan volume. Nah, kalau titik didih itu suhu terendah suatu zat cair ketika mulai mendidih. Nah, sedangkan titik lebur itu suhu terendah suatu zat padat ketika zat padat tersebut mulai melebur. Nah, kalau titik beku itu suhu terendah suatu zat cair ketika mulai membeku. Nah, sedangkan sifat intensif yang sifat kimianya, nah sifat kimianya itu sendiri merupakan sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia. Nah, jadi reaksi yang tergolong ke dalam sifat yang bereaksi kimia itu yang pertama, mudah tidaknya suatu zat terbakar. Contohnya, apa zat-zat yang mudah terbakar? Seperti alkohol, kemudian bensin, solar. Nah, kemudian yang kedua itu kestabilan. Nah, kestabilan ini merupakan mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas. Kemudian yang ketiga, kereaktifan. Nah, kereaktifan ini mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Nah, jadi lebih reaktif atau enggak suatu zat tersebut untuk bereaksi dengan suatu zat yang lain. Contohnya, zat asam dapat bereaksi dengan zat basa yang menghasilkan garam. Kemudian perkaratan. Nah, perkaratan ini mudah tidaknya suatu zat untuk membentuk suatu karat ya. Jadi contohnya itu misalnya kayak besi yang ditempatkan di tempat yang lembab itu mudah berkarat atau enggak, seperti itu. Nah, di sini terdapat tabel perbedaan wujud zat. Nah, pembedanya itu ada 7 macam. Ada bentuk, volume, susunan partikel, jarak antar partikel zat, gaya tarik-menarik antar partikel, gaya partikel zat. Nah,
Kalau zat padat itu bentuknya selalu tetap, sedangkan zat cair bentuknya berubah. Gas juga ya. Nah, sedangkan pembedanya yang volume, kalau zat padat dan zat cair itu volumenya pasti dia tetap, sedangkan pada gas itu volumenya berubah. Nah, kalau untuk susunan partikel, kalau zat padat itu sangat teratur, sedangkan zat cair kurang teratur. Nah, gas dia sangat tidak teratur. Kemudian yang keempat, jarak antar partikel zat. Kalau yang padat dia sangat rapat, zat cair agak renggang. Kalau gas dia sangat renggang. Nah, yang kelima itu gaya tarik-menarik antar partikel. Kalau zat padat itu sangat kuat gaya tarik-menarik antar partikelnya ya. Kalau zat cair kurang kuat. Kalau gas dia sangat lemah. Kemudian gerak partikel zat. Nah, kalau geraknya itu, kalau zat padat dia sangat terbatas, sedangkan zat cair agak bebas. Kalau gas dia sangat bebas. Contoh dari zat padat seperti batu, kayu, besi, dan emas. Sedangkan zat cair itu contohnya minyak, sirup, bensin. Nah, kemudian kalau gas contohnya itu oksigen, hidrogen, nitrogen, karbon dioksida. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi perubahan zat. Nah, perubahan zat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisis dan perubahan kimia. Nah, kalau perubahan fisis itu perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak terbentuk zat jenis baru. Kemudian, zat yang mengalami perubahan dapat dikembalikan ke bentuk semula. Lalu, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisisnya saja. Jadi, hanya sifat fisik dari suatu zat tersebut. Nah, contoh perubahan fisis yang pertama itu ada perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk ini terjadi misalnya beras ditumbuk itu menjadi tepung. Nah, berubah ya suatu zatnya. Kemudian batu dipecah dengan palu menjadi kerikil dan kayu dipotong-potong, kemudian dirakit menjadi sebuah kursi. Nah, perubahan yang terjadi itu hanya diikuti perubahan fisiknya saja ya, tapi zatnya tetap zat tersebut. Jadi kayu yang menjadi kursi tetap itu, kursi itu adalah kayu yang terbuat dari bahan kayu ya. Kemudian yang B itu terjadi perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat ini, setiap zat dapat berubah wujud dari satu wujud ke wujud yang lain. Nah, kita lihat diagram berikut ini ya. Nah, yang dapat kawan-kawan lihat ini merupakan diagram perubahan wujud zat. Dan zat yang kedua yaitu perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu sendiri merupakan suatu perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Jadi adanya zat baru ya karena perubahan kimia tersebut. Nah, ciri-ciri dari perubahan kimia ini sendiri, yang pertama terbentuknya zat jenis baru, kemudian zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi dia bersifat kekal ya, tetap. Artinya tidak dapat balik ke bentuk zat semula. Ciri yang ketiga, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Kemudian yang keempat, selama terjadinya proses perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, contohnya pada peristiwa lilin menyala. Nah, ada dua perubahan ya. Jadi perubahan fisis dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisisnya, dia kan lilinnya meleleh tuh.
adanya perubahan fisik. Jadi lilin tersebut, nah si parafinnya itu kan meleleh. Nah, sedangkan sumbu lilin yang terbakar itu perubahan kimia. Karena dia terbakar, sumbu lilinnya itu, nah sumbu lilinnya itu tidak dapat balik ke zat yang semula kan. Nah, kalau lilinnya itu yang meleleh, nah itu kan parafinnya itu masih bisa tetap digunakan. Artinya kalau misalnya lilinnya mati, parafinnya akan tetap seperti zat semula ya kan. Nah, biasanya pada perubahan kimia ini disertai dengan ciri-ciri yang pertama, terjadi perubahan warna. Contohnya, buah tomat yang belum masak berwarna hijau. Kemudian, lama-kelamaan buah tomat tersebut akan masak dan kalau masak, nah lama-kelamaan nanti kalau dibiarin itu buah tomat itu sendiri akan membusuk. Nah, ciri selanjutnya yaitu terjadi perubahan suhu. Contohnya, larutan asam klorida dalam tabung reaksi ditambah larutan natrium hidroksida. Nah, setelah dicampur itu di dalam tabung reaksi, kalau dia dicampur itu suhunya tuh akan naik. Nah, ditandai dengan tabung reaksi yang menjadi hangat. Itu beneran hangat loh tabung reaksinya. Nah, yang C, yang ketiga itu timbulnya gas. Nah, contohnya, jika sebutir telur direndam di dalam gelas berisi cuka, akan timbul gelembung-gelembung gas. Timbulnya gelembung gas ini menunjukkan terjadinya perubahan kimia yang terjadi pada telur dan cuka. Nah, yang keempat itu terbentuknya endapan. Contohnya, larutan timbal 2 sulfat direaksikan dengan kalium iodida akan menghasilkan endapan kuning timbal 2 iodida. Nah, berikut gambaran susunan partikel zat padat. Nah, kalau zat padat ini susunan partikelnya sangat rapat ya. Nah, kalau yang di atas ini merupakan susunan partikel-partikel zat cair. Nah, jadi kalau susunan partikel-partikel zat cair itu dia tidak terlalu rapat ya. Nah, sehingga kalau zat cair itu dia bebas dia, tidak seperti zat padat tersebut. Jadi kenapa zat cair itu dia selalu mengikuti bentuk dari wadahnya, karena susunan dari partikelnya itu seperti ini, dia kurang kuat, agak renggang jadinya. Nah, kalau yang di bawah ini merupakan susunan partikel dalam gas. Nah, jadi bebas dia ya, sangat bebas ya. Kemudian susunan partikelnya ini sangat lemah juga. Nah, sehingga ketika kita menghirup udara dari luar, nah itu kita tidak merasa kesulitan untuk menghirupnya kan, karena susunan dari partikel gas tersebut itu sangat bebas ya. Oke, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja. Semoga Ananda sekalian dapat menyimak, dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan japri Ibu. Kita tutup materi kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.